Ninja Kage ke-6, Chojuro. Dia salah satu dari 7 ninja pedang kabut desa Kirikagure. Saat dia memegang pedang Hiramikare, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Pedang? Kalau begitu, tetap saja tidak ada yang bisa mengalahkan ninjutsu Hokage. Itu dia, Tsukikage keempat. Dia adalah seorang legenda yang tidak gentar akan apapun, walaupun menghadapi 100.000 jetsu. Dan aku ingin bilang kepadanya, Kakak Kuratsuki memang hebat. Iya, kalau bertarung dengan Orate no Jutsu milik Hokage, itu akan menjadi pertarungan yang seimbang. Dia datang dari kaki kelima, Tuanjara. Dia dikenal sebagai pangeran padang pasir, dibesarkan tanpa cinta, tapi mengubahnya adalah Hokage kita, Naruto Uzumaki. anak jenius yang lahir di desa pasir. Kenapa dia harus menjadi pamannya si Gadai? Iya, aku benar sekali. 15 tahun berlalu sejak perang besar Ninja keempat. Kemudian saat itu banyak anak-anak yang terlahir setelah perang usai. Tidak hanya di negeri api, tapi seluruh negeri juga melewatinya tanpa sedikit pun hambatan yang serius. Itu semua berkat kerja keras. Kami 5 Kage akan tetap mempertahankan aliansi ini dan melindungi kedamaian. Tunggu, aku belum siap, Jojo. Aku kan hanya membantumu. Kau tidak perlu marah begitu. Aku melihatnya. Aku kesal. Kage Bunshin no Jutsu. Saringan itu bisa membuatmu meniru jurus orang lain. Enak sekali, Sarada. Tapi aku masih belum bisa menguasainya, Jojo. Tiba-tiba aku merasa... Sarada! Guru Konohamaru? Aku kira siapa? Ternyata kalian ya yang sedang berlatih di sini. Kau bilang Sharingan? Iya, kalau guru tahu banyak tentang Sharingan, bisa mengajariku kan? Kau itu adalah keturunan klan Uchiha. Ya wajar saja kalau kau menjadi penasaran. Salah guru, cepat katakan. Ada 3 hal yang unik tentang Sharingan yang harus kalian ketahui. Pertama, kecepatan daya lihatnya yang luar biasa. Kedua, kemampuan menganalisa sebuah jurus, menirunya dan membuatnya jadi jurusmu sendiri. Tapi sayangnya tidak bisa meniru jurus dengan level yang sangat tinggi. Oh, begitu. Dan ketiga, genjutsu yang sangat kuat. Artinya, kemampuan membuat lawan seperti melihat ilusi. Tentu saja, ninja biasa bisa menggunakan genjutsu. Tapi Sharingan bisa membuatnya lebih kuat. Hebat sekali. Tapi karena Sharingan memerlukan cakra yang sangat banyak, kau harus berhati-hati dalam menggunakannya. Apakah kau mengerti? Jadi karena itu aku sempat merasa pusing. Kau bilang apa? Bukan apa-apa, Guru. Sarada, kau bisa semakin menjadi seorang Hokage. Jojo. Hei, kau ingin menjadi Hokage, Sarada? Soal itu... iya. Baiklah, kalau begitu, ayo kita bersaing untuk menjadi Hokage. Guru juga? Tentu saja. Sejak kecil, aku sudah mengidolakan Kak Naruto. Dan aku terus mengasah kemampuanku. Aku tidak akan kalah dengan guru. Sepertinya menjadi Hokage itu tidaklah mudah. Aku harus bersaing denganmu dan juga Boruto. Boruto bilang dia tidak tertarik menjadi seorang Hokage. Benarkah seperti itu? Dia hanya merasa frustasi karena semua orang hanya melihatnya sebagai anak seorang Hokage. Karena aku terlahir sebagai cucu dari Hokage ketiga, aku sangat mengerti apa yang dia rasakan sekarang ini. Baiklah, aku akan menghilangkan sifat dia yang seperti anak kecil itu, Guru. Sebagai seorang putri dari trio Ino Shikacho, kau juga mengerti soal ini kan, Coco? Tidak juga. Aku harus pergi ke stasiun sekarang.
Iya, terima kasih ya. Begini, asal kau tahu saja, teman yang menjadi saingan itu adalah teman yang sangat berharga. Iya. Kami akan mengadakan rapat tertutup. Baiklah, kita akan langsung membicarakan agenda utama. Dari tadi aku tidak melihat ada Sasuke di sini. Bukankah rapat ini tentang sesuatu yang penting yang berhubungan dengan misinya? Dan sekarang dia sudah pergi. Situasi ini memerlukan gerakan cepat dari kita. Apa maksudmu? Dalam dunia ninja, mungkin akan menghadapi bahaya yang sangat besar. Kau memanggil kami untuk membahasnya, kan? Danzo Shimure yang menyebabkan insiden Nue. Lalu, Shin Uchiha yang aku lawan waktu itu memiliki beberapa persamaan. Yang ditinggalkan saat itu adalah adanya sebuah dimensi paralel. Dimensi paralel? Jadi Sasuke sedang menyelidiki tentang hal itu sekarang. Apa semua itu ada hubungannya? Kaguya, orang yang pernah disegel oleh Sasuke dulu, memiliki pasukan yang kuat dan menakutkan. Maksudmu Jetsu putih yang pernah digunakan Madara? Itu sangatlah menyulitkan. Iya, dan saat itu Kaguya sendiri juga sangat kuat. Dugaan kalau dia juga ikut mempersiapkan pasukan Jetsu putih itu. Bukankah dengan melawan pasukan, aliansi Shinobi akan sangat diuntungkan? Tapi bukan itu masalahnya. Sejak saat itu, Jetsu putih dan keberadaannya telah tercipta jauh sebelum Shinobi muncul di dunia ini. Itu mustahil. Kalaupun itu benar, lalu apa tujuannya? Menurut info yang didapat sejauh ini, akan muncul makhluk yang lebih mengerikan dan sangat menyeramkan daripada Kaguya di dunia ini. Apa? Hokage ya? Suatu saat, di sana akan terpahat patung wajahku. Boruto? Musuh yang lebih kuat dari Kaguya. Jadi karena itu ada pasukan Jetsu putih ya? Apa mungkin ada alasan yang lain? Dan untuk hal sepenting itu ternyata kau bisa selidiki diam-diam? Ternyata kalian benar-benar hebat. Akulah yang meminta untuk merahasiakannya sampai ada bukti yang nyata. Tapi soal ini, mau sedamai apapun dunia sekarang, ingatan tentang perang dulu masih belum hilang sepenuhnya dari kepalaku. Bagaimana caranya menjelaskan ini pada penduduk desa? Memikirkannya saja sudah merepotkan. Sepertinya ini bukanlah hal yang biasa. Ini hanya akan membuat kita menjadi resah. Aku ingin sekali masa depan yang cerah. Itulah yang dikatakan Sasuke. Kira-kira berapa lama lagi musuh baru ini akan muncul? Beberapa bulan atau tahun, atau mungkin lebih lama lagi. Kita masih belum bisa memastikannya. Ini gawat. Iya, akan gawat kalau sampai terjadi di generasi sekarang. Tapi kalau di generasi selanjutnya... Lalu apa maksudmu? Aku ingin terus terang saja. Aku rasa generasi selanjutnya mungkin tidak bisa diandalkan. Ketegangan di antara 5 negeri sudah berlalu, itu hanya masa lalu. Soal kemampuan generasi penerus, itu adalah masalah masing-masing negeri. Pola pikir Shin Uchiha yang meyakini evolusi memerlukan pertikaian untuk memilih gen yang lebih kuat. Sepertinya ada benarnya juga. Generasi kita bersatu di bawah aliansi pasukan Shinobi. Karena itu, perang tersebut bisa kita menangkan. Tapi, tidak ada jaminan generasi berikutnya bisa menang. Karena itulah, kita harus menghancurkan makhluk yang lebih kuat dari Kaguya, agar berikutnya
tidak terjadi hal-hal yang berbahaya yang tidak kita inginkan. Kau ini kurang kerjaan ya? Sarada, kau ini. Gara, apa kau tidak mau memberi pendapatmu? Lebih buruk dari generasi kita. Semua generasi pasti dibanding-bandingkan seperti ini. Bukan begitu, Naruto? Iya. Tidak akan kubiarkan kau mengotori patung Hokage lagi. Memang kenapa? Hokage itu payah. Dia hanya bisa omong kosong saja. Payah. Hokage ketujuh pernah bilang, kalau semua penduduk desa Konoha, mereka adalah keluarga bagi dirinya. Ah, itu semua hanya omong kosong. Maksudku, bukan hanya perang saja yang jadi masalah. Kita bertarung dan bersaing. Dan berlatih bersama teman yang ada. Jadi kalian paham kan maksudku? Coba kalian pikirkan lagi. Memang benar apa yang terjadi di zaman kita berbeda dengan yang sekarang. Tapi, aku sama sekali tidak menganggap mereka itu lemah. Mereka memang masih kecil dan masih berkembang. Tapi suatu saat, mereka akan menjadi shinobi yang lebih hebat dari kita. Dan mereka akan menjadikan desa ini hijau dengan daun-daun yang segar. Kemampuanmu boleh juga ternyata. Kau belum menyerah juga. Kalau dilanjutkan aku bisa kalah. Kita lanjutkan kapan-kapan saja ya. Berarti kita seri. Hehe. Sepertinya aku yang menang, Sarada. Tuan Hokage, ini gawat. Patungnya. Ya ampun, anak itu. Kejadian seperti ini. Mungkin benar suatu saat mereka akan lebih hebat dari kita. Kau itu pengecut. Terserah, aku tidak peduli kau sebut apa saja. Hei, yang benar saja kau. Katanya kau itu tidak takut, kan? Kalau sudah begini, Oiroki no Jutsu. Hah? Jurus apa itu? Akan kubalik perbuatanmu. Aku menyerah. Aku menyerah. Sepertinya mereka memang pasangan yang sangat terasik. Hei,